Oke Sobat Isigo TV, sekarang kita kedatangan dari tim marketing dari Isigo GPS. Mungkin kita akan bincang-bincang nih mengenai tipsnya atau apa sih solusi yang mereka berikan terkait dengan digitalisasi, terutama untuk teknologi IoT yaitu GPS tracking. Yuk kita kenalin satu-satu. Selamat pagi Bapak-bapak. Pagi Bu. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu nih dari ujung dulu. Oke. Selamat pagi Sobat Isigo, saya Toto dari tim marketing PT Isigo Indonesia. Oke, saya Abdul Rahim dari tim marketing Indonesia khususnya untuk wilayah Barat. Halo, Isigo. Saya Rahmat Maulana dari tim Isigo Jakarta. Oke, Bapak Pak Toto, Pak Rahmat dan Pak Toto, Pak Rohim dan Pak Rahmat. Ya. Oke Pak, kan kita tahu nih di TMS terkait digitalisasi, terutama untuk soal layanan Isigo ini kan TMS Isigo GPS ya Pak. Nah untuk kalian gimana sih cara edukasi atau memberikan solusi kepada customer kalian? Mungkin dari Pak Toto dulu. Oke, terima kasih sebelumnya. Pertama kita harus mengenal dulu bahwa memang dalam bisnis transportasi ini kan unik. Ada beberapa yang memang kondisinya butuh dengan real time positionnya, ada yang butuh dengan reportingnya, ada yang butuh dengan maintenance-nya gitu. Cuman alhamdulillah PT Isigo sampai dengan hari ini bisa untuk mengakomodasi, bisa untuk menjawab semua tantangan-tantangan yang ada, masalah-masalah yang ada pada transportasi, khususnya transportasi darat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika misalkan si customers gitu mengalami kendala-kendala yang sifatnya di luar yang tiga itu gitu, PT Isigo juga siap untuk mengcustom kebutuhan dari customer itu sendiri. Jadi sampai dengan hari ini memang kondisinya alhamdulillah PT Isigo Indonesia dapat membantu, dapat melayani customer dengan baik, sehingga customer mendapatkan kepuasannya itu sendiri. Mungkin seperti itu sih Bu dari saya. Pertama yaitu tadi kita komunikasikan dulu dengan pihak customernya, baru nanti kita coba cari solusinya. Mungkin seperti itu. Oke, kalau Pak Rohim sih. Terima kasih Bu Dini dan tim dari Isigo TV. Dalam era digitalisasi, tentunya ini memang akan berdampak kepada nilai satu perusahaan tersebut. Dalam hal ini, kenapa kita lebih condong ke sana? Pertama, sebelumnya mereka ini kan melihat posisi kendaraan yang berjalan ini secara manual, by phone, di telepon sopirnya, terkadang susah di telepon. Sementara mereka butuh namanya pergerakan atau ritase yang bagus sehingga memberikan dampak positif ke perusahaan tersebut, menjadi mendapatkan suatu keuntungan. Nah, disinilah peran daripada GPS Isigo, di mana dengan adanya GPS tentunya kan mereka tidak sulit lagi menentukan posisi kendaraannya, terus mereka sedang melakukan apa. Apalagi saat ini kita lebih kepada TMS, Transportation Management System. Dari sini aja kita sudah tahu bagaimana kita memanage satu perusahaan itu dengan transportasinya mereka dengan TMS yang kita punya. Di mana TMS kita juga bisa memberikan satu solusi secara utilisasinya, terus secara perawatan kendaraannya, sehingga dengan adanya TMS yang kita berikan solusi kepada satu transportasi atau perusahaan transportasi tersebut, diharapkan ada satu efisiensi dan laba untuk mereka, sehingga dengan adanya GPS bukan hanya mereka bisa monitoring, tapi ada sisi lain dengan adanya UID ini tersebut, karena mereka bisa memantau kendaraan itu nggak harus terpaku di satu titik, tapi mereka bisa bergerak kemana-mana walaupun mereka tidak ada di satu tempat, karena namanya digitalisasi. Itu aja sih Bu. Jadi ya kita berharap dengan adanya digitalisasi ini perusahaan juga bisa memberikan satu benefit yang lebih dari yang diperkirakan. Oke, kalau menurut Pak Rahmat sendiri bagaimana? Iya. Terima kasih Bu Dini dan tim Isigo TV atas waktunya, dikasih kesempatan ke saya. Ya, kalau menurut saya mengenai GPS ini ya, GPS ini sebenarnya udah lama ya. Untuk Isigo sendiri sudah cover semua, udah pokoknya mau cari GPS seperti apa, mau cari
fitur seperti apa, Isigo lah. Mudah-mudahan menjadi rajanya di kancah dunia GPS. Karena apapun kebutuhan customer ini sudah ada di Isigo. Mau dia kebutuhannya secara hanya tracking saja atau mau custom, itu semua sudah ada. Jadi bagi pelanggan-pelanggan kita, bagi customer kita yang sampai saat ini kayaknya saya pasang GPS kok kayaknya nggak ada gunanya, itu salah besar. Karena mereka belum mendalami, mereka hanya main-main atau mungkin mereka sekedar cari tahu, sekedar melengkapi kendaraannya gitu. Atau mungkin hanya mengikuti regulasi, jadi dia tidak tahu manfaatnya apa sih dengan pasang GPS itu. Mungkin menurut saya seperti itu. Oke, baik. Kalau dari selama kalian memperkenalkan nih ke customer kalian, kendala atau isu masalah yang terbesar itu apa sih Pak kira-kira yang dihadapi oleh para customer? Oke. Sebenarnya kalau untuk isunya itu transportasi itu kan mereka adalah di sisi drivernya, ya kan, maintenance-nya, uang jalannya, itu yang menjadi tolak ukur mereka, ya. Selama kita perkenalkan produk yang kita punya, mereka butuh itu sebagai satu solusi mereka supaya mereka dapatkan satu efisiensi, baik dari sisi kendaraan yang terutama, karena kalau ketika kendaraan ini lebih banyak servisnya atau perbaikan, tentu ini kan akan menghambat daripada kinerjanya sendiri, atau si drivernya yang tidak disiplin. Ketika dia harusnya sudah sampai di lokasi, dia masih santai-santai dalam perjalanan, dia bisa berbicara selama ini kan baik, dia macet Pak, ini Pak, itu Pak, yang banyak alasan sehingga tidak tercapai ritase yang diharapkan, ya kan, seperti itu. Jadi dengan adanya GPS ini, manajemen akan melihat itu. Nah, kedua, yang tadi saya bicarakan secara utilisasi, di mana utilisasi ini juga berdampak kepada satu efisiensinya. Sebenarnya mereka tuh membutuhkan kendaraan ini berapa banyak, sehingga mereka tahu samping DO-nya mereka juga ada pergerakan kendaraannya. Apalagi sekarang kita sudah dikenalkan dengan satu fitur namanya untuk maintenance kendaraan, kan kita bisa melihat kapan lagi dia harus perbaikan servis dan sebagainya. Sehingga ini dengan adanya GPS ini tentunya kerjanya si driver pun kita bisa mendapatkan satu reward ataupun satu vanish di situ kan nggak kelihatan. Dan kedua, manajemen juga nggak harus selalu ribut, selalu tangkar dengan driver mengenai posisi mereka di mana itunya. Itu dari sisi digitalisasi, tanpa ada batas, manajemen akan bisa melihat itu. Oke, berarti memang bukan hanya dari sekedar melacak, tapi juga kita bisa membantu untuk memaintenance seperti pengeluaran biaya operasional juga ya Pak? Iya, benar seperti itu. Kalau dari penggunaan GPS tracker sendiri Pak, industri mana aja sih yang memang bisa digunakan untuk menggunakan teknologi GPS ini? Tadi kan mungkin Bapak lebih ke industri mana tuh kalau terkait seperti itu? Mungkin secara garis besar yang selama ini sudah dirasakan manfaatnya itu kan dari transportasi darat. Padahal sebenarnya dari GPS itu sendiri device-nya itu banyak hal yang memang bisa dikontrol, termasuk sama analisa pasar pada cargo owner. Jadi ketika memang cargo owner itu sudah memiliki sistem atau bahkan kita memberikan sistem sama mereka, sebenarnya itu sangat membantu mereka untuk menganalisa pasar. Contoh kasus begini, satu perusahaan PT A memiliki 4 DC dengan order per 1 DC ini 4 kali order dalam 1 bulan. Nah, ketika dalam 1 bulan ini dari 4 DC ada yang tidak mencapai 4 orders, itu seharusnya menjadi barometer pihak manajemen pemasaran untuk menjadi tolak ukur ada apa, sehingga salah satu DC dari 4 DC tersebut tidak memenuhi order yang tidak seperti order yang bulan sebelumnya. Cuman kesadaran atau penetrasi atau mungkin kancah pemasaran kita ke sana masih belum terbuka. Jadi untuk saat ini
custom atau customer terbesar kita sih masih tetap di transportasi darat, untuk logistik, untuk transporter, untuk kargo dan sebagainya. Mungkin seperti itu sih Mbak. Jadi artinya GPS itu tidak hanya untuk men-tracking saja ya, walaupun memang itu sudah menjadi kayak semacam backbone lah ya, menjadi backbone bahwa GPS ini tracking. Sebenarnya sih tidak, banyak pengembangan di situ. Makanya Easygo sendiri sekarang bukan sebagai GPS tracking, tapi Easygo sendiri itu solution expert, bisa dimanfaatkan, bisa digunakan untuk berbagai macam sisi, untuk segmen dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu sih gambaran secara umumnya. Selebihnya mungkin Pak Rahmat bisa menambahkan itu. Oke, gimana nih Pak Rahmat? Boleh. Kalau dari Pak Rahmat sendiri? Kalau dari saya sendiri untuk berbicara mengenai kompetitor ya, kompetitor ini kan pasti apa yang disampaikan Pak Rohim benar juga, bahwa kompetitor itu pasti dia kasih tahu masing-masing kelebihannya, karena mereka jualan, orang jualan itu pasti kasih tahu kelebihannya, nggak dikasih tahu kekurangannya. Masing-masing punya benefit sendiri-sendiri. Kalau untuk dari Easygo sendiri, dengan Easygo sendiri benefitnya, kalau menurut saya pribadi, karena saya masih bertahan di sini, otomatis kelebihan Easygo itu lebih dan lebih. Pastinya seperti itu, karena saya rasakan, saya dulu pernah di vendor lain, ini hanya sekedar kelebihannya begini-begini, jadi masih banyak kurangnya. Dan sekarang saya berada di Easygo ini, saya juga sering ketemu di luaran, sering ketemu di jalan, sering ketemu kita ketemu dengan vendor-vendor lain yang menawarkan kelebihannya. Oh, dia hanya begini, dia hanya begini. Saya tawarkan bahwa fitur kami itu begini-begini, jadi kita harus mengalahkan kelebihan mereka. Apa yang kita jual ini benar-benar nyata dan real, sesuai kebutuhan si customer tersebut. Oke, baik. Terakhir nih Bapak, harapan nanti kan kita sudah berujung ke 2022. Nah, harapan di 2022 nanti seperti apa sih? Boleh saya dulu? Oke. Kalau untuk harapan di 2022, waduh, benar-benar kita kemarin terbius ya dengan adanya bilang pandemi kan. Jadi benar-benar kita lalai, benar-benar kita slow. Ya, semua pengaruh. Segi bisnis apapun pengaruh kondisi pandemi saat ini. Harapan untuk 2022, saya pikir sudahlah, mungkin ada yang bilang pandemi ini drama atau mungkin ada skenarionya, tapi kita kesampingkan seperti itu, harus itu, dan kita harus melangkah ke depan lebih baik lagi, harus lebih baik lagi, walaupun dengan nanti skenarionya seperti apa next ke depannya, kita tetap standby, kita tetap fokus, kita tetap ikhtiar, berdoa, bagaimana caranya, apapun kita harus ke depan ini lebih baik, intinya seperti itu. Oke, kalau dari Pak Rahim sendiri? Kalau dari saya di 2022 tentu kita semua orang mengharapkan 2002 ini lebih baik dari tahun sebelumnya, itu pasti semua orang itu. Tapi balik lagi tadi, karena kita bicara ranahnya ini adalah marketing, ketika kita bicara job desk kita marketing adalah memberikan satu solusi atau menjual. Kita harus tetap fighter, fokus apa yang kita jalani hari ini, dan bisa melihat peluang. Karena kalau kita bicara pandemi ya, semua negara di dunia ini merasakan. Tapi kalau kita bicara peluang, yang itu secara intelnya marketing ini harus jalan, itu kan. Kita nggak bicara karena ini, toh masih ada satu perusahaan yang masih hidup, dan itu juga berefek kepada penggunaan GPS tersebut kan. Jadi harapan 2022 ini, saya pribadi, saya akan terus fight di sini dan akan memberikan satu kontribusi yang lebih baik lagi. Yang penting saat ini kita fokus, jangan
menjadikan satu suasana itu menjadi alibi atau alasan kita untuk tidak bisa berkarya, kan seperti itu. juga. Jadi kita balik lagi bahwa kita adalah marketing sebagai ujung tombak satu perusahaan, karena perusahaan itu besar tidak besar itu tergantung marketingnya. Kalau marketingnya tidak tidak efektif, ya perusahaan itu pun tentunya akan tidak efektif lagi, kan gitu. Artinya kami sebagai tim marketing tentu punya misi yang harus dijalankan di 2002 ini, harus lebih baik dari tahun 2021 ini ke depannya nanti, seperti itu sih. Oke, kalau dari Pak Tato sendiri? Oke. Harapan di 2022 klise lah ya, lebih baik dan sebagainya gitu. Yang jelas sih intinya di 2022 ini mudah-mudahan seperti dari Pak Rahmat, COVID segera berakhir, terus ada perbaikan secara ekonomi general untuk secara umumnya. Kalau untuk secara pribadi sih, saya mudah-mudahan kita semua, saya dan semua tim yang ada diberikan kesehatan, berikan kemudahan. Amin. Terus yang ketiga, tetap fight, tetap fokus terhadap target-target yang diberikan, dan mudah-mudahan kita semua bisa meraih itu doa dan harapan saya. Oke, terima kasih Bapak-Bapak. Jadi intinya ya semoga di 2022 kita bisa men-GPS-kan Indonesia. Amin. Itu harapannya. Oke, terima kasih atas waktunya nih Bapak-Bapak. Siap. Terima kasih Ibu Dini atas bincang-bincang hari ini. Oke, untuk Sobat Isigo TV yang tadi memang tertarik dengan dan yang sudah kita bicarakan mengenai GPS Tracker, bisa langsung kunjungi website di Isigo GPS. Sampai jumpa dan jangan lupa subscribe, like, dan share.